Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas dan Mbak sekalian. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan kita pertemuan ke-10 ya. Setelah UTS. Sebelum itu mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai peraturan zonasi. Ya. Kita sudah membahas apa itu EDTR secara umum, kemudian bagaimana proses penyusunannya minggu lalu. Hari ini kita akan melihat salah satu isi dari EDTR, yaitu peraturan zonasi. Nah, apa itu peraturan zonasi? Peraturan zonasi adalah bagian inti dari dokumen rencana detail tata ruang wilayah, berisi aturan pemampatan ruang yang di dalamnya ada zona dan subzona. Sama seperti RT/RW, yaitu zona dan subzona ini adalah pola ruang yang ada di RT/RW level kabupaten atau kota. Di level EDTR, pola ruang tadi menjadi zona dan subzona. Jadi nanti di dalamnya zona itu sama seperti pola ruang, ada pemukiman, ada industri dan seterusnya. Namun nanti di dalam subzonanya ada pemukiman, kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan seterusnya. Oke. Dan di dalam peraturan zonasi ini nanti akan muncul aturan, ya sebenarnya sama seperti RT/RW, namun di dalam RDTR ini, di dalam peraturan zonasi ini akan muncul secara detail apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dibangun di suatu lokasi wilayah. Apa fungsi peraturan zonasi? Peraturan zonasi memiliki fungsi yang pertama adalah mengendalikan pemanfaatan ruang agar tertib dan berkelanjutan. Ya, dikarenakan di dalam peraturan zonasi nanti akan muncul yang namanya ITBX, peraturan yang menunjukkan tabel yang menunjukkan mana yang diizinkan, mana izin terbatas, izin diizinkan bersyarat dan tidak diizinkan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi mengendalikan agar tertib dan berkelanjutan. Jadi sudah jelas seperti di minggu lalu sudah saya tunjukkan peraturan zonasi. Contohnya di dalam juga ada batas tinggi, batas luasan lahan yang terbangun dan seterusnya. Yang kedua, mencegah konflik. Nah, jadi sama seperti RT/RW sebenarnya. Ya, namun di dalam peraturan zonasi ini nanti akan secara rinci, secara detail apakah memungkinkan ada industri di zona pemukiman, ataukah boleh ada pertokoan di zona pemukiman dan seterusnya, nanti akan muncul di dalam tabel ITBX-nya. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian izin. Ya, pertama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terkait investasi. Jadi untuk melihat apakah ketika kita ingin membeli sebuah lahan, kemudian kita sudah tahu kita ingin membangun apa, ingin mendirikan apa, maka bisa kita cek dulu apakah pemanfaatan ruang yang akan kita lakukan itu sesuai dengan lokasinya, atau lokasi yang kita pilih itu cocok untuk kita bangun kegiatan atau pembangunan yang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Yang kedua adalah persetujuan pembangunan gedung. Ya, ini terkait misalnya kita membangun pertokoan, membangun gedung-gedung hotel mungkin, atau yang lainnya. Oke, ini jadi fungsinya ini. Dan sertifikat layak fungsi. Nah, ini terkait dengan perizinan. Ya, ini jadi hal-hal yang menunjukkan apakah secara fungsi cocok, apakah secara fungsi sesuai dengan apa yang diatur. Ya, seperti yang minggu lalu kita sudah lihat bagaimana ada aturan-aturan yang menjadi detail dari setiap subzona, setiap parsil tanah yang ada di suatu wilayah yang sudah direncanakan dalam bentuk rencana detail tata ruang wilayah. Oke. Selanjutnya kita akan bahas apa komponen dalam peraturan zonasi. Yang pertama, di dalam peraturan zonasi akan ada muncul tabel berupa ITBX yang dimana nanti akan muncul kegiatan apa saja yang diizinkan, apa saja yang bersyarat, apa saja yang terbatas, dan apa saja yang dilarang dari tiap zona. Kemudian di dalamnya, seperti minggu lalu kita sudah lihat, akan ada aturan terkait koefisien dasar bangunan, koefisien lebar bangunan, luas bangunan, dan juga ketinggiannya, luas lantai, dan seterusnya. Kemudian ada tata bangunannya, sempadan orientasi bangunan, menghadap kemana, arahnya menghadap jalan atau bagaimana, juga jarak antar bangunannya, lebar jalannya, kita sudah akan diatur.
Kemudian ketetapan lingkungan, misalnya berapa RTH wajibnya. Ya, kalau di Bali bisa saja ditambahkan dengan adanya tempat ibadah di depan bangunan. Oke. Terkait perlindungan sepadan pantai, sungai, mitigasi bencana, dan seterusnya. Nanti akan muncul ini semua. Ya, di setiap parcel tanah akan muncul persyaratan-persyaratan apa saja. Oke, sebelumnya apa saja yang boleh dan tidak boleh, kemudian kalau misalkan diizinkan, bersyarat atau terbatas akan muncul aturan-aturan yang berlaku. Apa saja yang harus dipenuhi jika kita ingin melaksanakan pembangunan di situ atau ingin kita membuat sebuah perubahan terhadap kondisi bangunan yang ada di suatu wilayah. Contohnya apa? Dari peraturan zonasi, yang pertama ini contohnya, misalnya subzonanya K1, nama zona permukiman inti. Apa saja kegiatannya diizinkan? Ada rumah tinggal, rumah kos, koefisien dasar bangunannya berarti 60% dari luas lahan itu adalah boleh dijadikan bangunan. Kemudian kalau lebar bangunan, luas bangunannya 1,2, berarti kalau 60% dari 60, nah berarti luasnya dikali 1,2, ya. Jadi 60% ini berarti 120% bangunannya bisa dibangun menjadi 3 lantai. Oke, sempadannya ini jalannya 4 meter. Yang ini jalan 5 meter, ini 6 meter, dan seterusnya. Ya, jadi ini sudah diatur. Contoh ruang terbuka hijau ada taman kota. Boleh taman kota, boleh jalur hijau, tapi yang boleh dibangun dari luasan itu hanya 10% untuk menjadi jalan misalkan, menjadi toilet misalnya, atau menjadi tempat berlindung, berteduh yang sederhana, ya, itu hanya 10% dari luasan wilayah. Ini contohnya. Nanti kalian di dalam dokumen, kalau kalian bisa mendapatkan dokumen rencana tata ruang ya, sampai di dalamnya peraturan zonasinya, kalian bisa mendapatkan ini. Oke, nah, coba kita bahas apa itu zona. Zona adalah pengelompokan ruang berdasarkan fungsi utama. Nah, makanya saya sebut tadi di awal, zona ini sama seperti pola ruang, ya. Jadi, pengelompokan ruang berdasarkan fungsi utama yang ditetapkan untuk suatu wilayah dalam rencana detail tata ruang wilayah. Contohnya ada apa? Zona permukiman, zona perdagangan dan jasa, zona industri, pertanian, perkantoran, zona pariwisata. Oke, atau zona lindung atau zona ruang terbuka hijau. Nah, ini zonanya. Jadi kita bisa menentukan apa saja zonanya, bagaimana zona itu ada di suatu wilayah. Oke. Berikutnya ada subzona. Jadi setelah zona ada subzona, di mana di dalam ini akan menjadi lebih rinci. Ya, rinci yang di dalamnya sudah ada karakteristik tertentu, intensitas pemanfaatan, dan jenis kegiatan yang diizinkan secara lebih spesifik. Nah, contoh subzonanya dalam permukiman misalnya tadi yang saya bilang, pemukiman kepadatan rendah, pemukiman menengah, kepadatan padat, pemukiman campuran, yang di dalamnya diizinkan tidak hanya permukiman tetapi misalnya ada industri, ada perdagangan dan jasa di situ, oke, atau perkantoran di sana, oke, dan seterusnya. Oke. Misalnya subzona industri, ada industri ringan, industri sedang, industri berat. Nah, ini contoh subzona. Jadi nanti setiap zona ini akan, kalau dalam proses implementasinya akan menyesuaikan sesuai dengan kesesuaian lahannya, dengan daya dukung daya tampung wilayahnya, dengan ide perkembangan wilayah secara menyeluruh. Oke, jadi kita sudah bisa memilih, yang kepadatan padat, kenapa ada permukiman padat, kenapa ada pemukiman menengah, kenapa kemudian rendah, dan seterusnya. Kita harus mengatur, merencanakan alasan-alasan kenapa ada subzona-subzona tertentu di suatu wilayah. Oke. Nah, ini contoh rencana detail tata ruang. Ya, ini rencana tata ruang di Kota Bekasi. Ya, ini kalian bisa lihat, ini ada warna-warna, ya, di dalam ada zona-zona. Ya, di dalam zona-zona ini, ya, kalau kita lihat secara detail, yang warna hijau ini, ya, di dalamnya juga kemudian muncul subzona. Ada RTH jalur hijau, RTH taman kelurahan, dan seterusnya. Atau kalau misalnya zona budidaya, ya, selain ada zona perumahan disimbolkan warna kuning, juga ada detail dari subzonanya, perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, kepadatan rendah, dan seterusnya. Jadi di setiap warna ini mencerminkan zona dan subzona tertentu. Nah, jadi kalau kita makan nanti ketika kita bicara basis data, ya, di dalam perencanaan wilayah itu ada yang namanya basis data. Maka kalau kita bicara perencanaan basis data dan juga pemunculan hasil akhir, maka kita harus menunjukkan
apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dalam suatu perencanaan. Oke, dimunculkan dalam bentuk warna yang sesuai, yang bisa merepresentasikan dari jenis peruntukan pemanfaatan lahan yang ada di suatu wilayah. Oke, nah kita lanjut. Tadi saya udah bilang apa itu ITBX. Apa itu ITBX? ITBX adalah sebuah tabel yang secara rinci berisi mengenai kegiatan yang dapat dan diperbolehkan untuk beroperasi setiap subzona. Oke, di setiap kawasan per kecamatan. Ya, jadi ITBX itu RDTR itu lingkup analisis, lingkup perencanaannya per kecamatan. Ya, jadi bukan lagi per kabupaten atau kota, tetapi sudah per kecamatan atau per kelurahan, yang di dalamnya nanti akan muncul zona dan subzona. Nah, ITBX ini muncul di setiap subzona, khususnya di setiap parsil lahan, parsil tanah yang ada di suatu wilayah. Oke. Nah, ketentuannya apa? I itu diartikan diperbolehkan. Jadi kalau ada I diizinkan, berarti dia diperbolehkan. Nah, ketika diperbolehkan akan muncul persyaratan lain, ya, yang terkait dengan zonasinya, apa yang dipersyaratkan di situ. Oke, kemudian kalau T terbatas, artinya diizinkan tapi terbatas. Boleh ada bangunan di situ, peruntukan tertentu, misalnya boleh ada industri di situ, boleh ada pertokoan di situ, tapi terbatas. Apakah terbatas secara jumlah, terbatas secara luasan, dan seterusnya, nanti akan muncul persyaratan yang dipersyaratkan. Ya, contohnya kayak minggu lalu kita juga menunjukkan, saya sudah menunjukkan DTR dari kota Surabaya. Kalau B diizinkan tapi bersyarat, jadi ada boleh tapi bersyarat. Atau TB, ya, ini terkadang ada muncul juga terbatas tapi bersyarat, ada batasnya tapi bersyarat. Sedangkan X artinya tidak diizinkan. Nah, ITBX ini berupa tabel, nanti akan saya tunjukkan tabelnya. Jika sudah tersinergikan dengan sistem, ITBX ini nanti munculnya hanya ITB saja. Oke, izin, diizinkan, terbatas atau bersyarat. Yang X, ketika kamu memilih seperti minggu lalu, ketika kita ingin membangun industri di permukiman, ternyata itu tidak diperbolehkan di dalam tabel ITBX, maka secara sistem ketika kita memilih jenis kegiatan di lokasi tersebut sudah pasti tidak akan muncul. Nah, kalau tidak muncul artinya itu dilarang, tidak boleh. Misalkan dia diizinkan, terbatas atau bersyarat, maka akan muncul persyaratan-persyaratan tersebut. Apa saja yang harus kita penuhi ketika kita ingin melaksanakan proses pembangunan peruntukan tertentu di suatu tempat. Oke. Nah, fungsi ITBX apa? Yang pertama, sebagai pedoman kita untuk menentukan jenis bangunan atau kegiatan yang dapat dibangun di suatu kawasan. Nah, disinilah Mas dan Mbak yang saya bilang, ketika kita bicara EDTR, maka ini menjadi acuan detail, acuan rinci terkait dengan perizinan. Ketika kamu sudah bicara perizinan, maka kamu seharusnya dalam proses penyusunan EDTR sudah berpikir jangka panjang. Ketika kamu menentukan di mana lokasi untuk pemukiman kepadatan tinggi, kepadatan rendah, di mana industri besar, industri kecil, maka kamu harus punya gambaran jangka panjang untuk melihat wilayah ini 20 tahun ke depan akan seperti apa. Oke, gak boleh kamu ketika membuat perencanaan EDTR hanya berpikir untuk waktu jangka pendek. Ya, kenapa? Karena ini sudah bentuknya perizinan. Perizinan itu jika secara legal, secara hukum boleh, maka seandainya di masa depan itu tidak relevan dengan kondisi wilayah, maka yang repot adalah pemerintah. Karena pemerintah harus membayar ganti untung. Pemerintah harus melakukan lobby-lobby kepada masyarakat, kepada pihak-pihak stakeholder terkait untuk misalnya bangunan wilayah tersebut boleh dibeli, kemudian diganti dengan peruntukan yang lain. Nah, itu menjadi proses yang sangat panjang. Bisa jadi terjadi penolakan-penolakan. Nah, makanya di dalam penyusunan EDTR ini kita tidak boleh hanya berpikir untuk jangka pendek, dan kita harus berpikir jangka panjang seperti apa, termasuk aturan-aturan di dalamnya. Persyaratan-persyaratan bangunan, KDB, KLB, luas tinggi bangunan, luas jalan, sepanjangnya dan seterusnya itu harus kita
pahami, pelajari secara menyeluruh. Tidak boleh asal-asalan. Ya, belum lagi misalnya kita berkaitan dengan RTH. Kita harus mempertimbangkan, tidak boleh amanat undang-undang 30% harus RTH, 10% public, 20% private. Kita harus menunjukkan itu. Jadi dalam RDTR harus muncul itu. Jangan sampai di RDTR saja tidak memunculkan persentase 30% minimal, ya sudah pasti mau sampai kapanpun tidak akan terwujud. Nah, itu yang harus kita coba pelajari, coba kita pertimbangkan dalam proses penyusunan EDTR. Oke. Kemudian ITBX ini membantu pengembang memilih batasan-batasan. Nah, ini. Apakah bangunan apartemen dapat dibangun di zona? Nah, ini. Yang penting saya sudah jelaskan minggu lalu, ya. Jadi ketika kita sudah ada ITBX, itu akan membantu kita sebagai investor, sebagai kontraktor, sebagai pengembang untuk melihat wilayah mana yang layak untuk kita investasikan, wilayah mana yang cocok dengan apa yang ingin kita bangun. Atau kita secara personal, individu, bisa menentukan, oh saya ingin bangun rumah 5 lantai, saya ingin bangun gedung pertokoan, saya ingin bangun mall, supermarket untuk investasi saya. Maka kamu harus bisa mencari, kamu bisa menentukan opsi tanah mana, opsi lahan mana yang bisa kamu beli, ya, dengan di dalamnya sudah ada aturan-aturan terkait luas bangunan, luas lahan yang boleh dibangun, ketinggian bangunan dan seterusnya, itu bisa muncul. Jadi bisa menyesuaikan mana yang paling cocok dengan apa yang ada di dalam idemu. Atau jika ternyata idemu harus diubah, mana yang paling relevan, yang paling masuk akal untuk kamu pilih untuk jadi bangunan, tempat untuk kamu membangun. Nah, itu menjadi hal-hal yang perlu kita pahami, ya. Kamu harus kita bukan kita pahami, itu akan menjadi selain kita pahami, itu juga menjadi nilai lebih bagi kita ketika EDTR itu muncul. Karena kita tidak perlu lagi bingung, kita tidak perlu lagi takut ketika sudah beli lahan ternyata tidak bisa dibangun, atau ketika beli lahan boleh dibangun tapi nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan adanya ITBX, ada persyaratan-persyaratan tadi, maka kita bisa secara dari kita sebagai user yang memanfaatkan atau ingin berinvestasi di suatu wilayah itu menjadi lebih aman. Nah, bagi perencananya, bagi pemerintahnya, nah itu tadi, karena ini menjadi pedoman dalam proses investasi, ya, dalam proses perizinan jangka panjang, maka dalam proses penyusunannya harus melibatkan banyak ahli, banyak pemahaman, yang tidak boleh hanya single pemahaman atau hanya berpikir orientasinya untuk jangka pendek. Nah, ini diberikan izin atau menolak permohonan izin bangunan. Nah, ini secara umum, ya. Jadi kita jelas di situ boleh tidak boleh, ya. Sebenarnya ini mungkin saja muncul apabila ada orang yang tidak paham cara penggunaan, pemanfaatan atau membaca peta zonasi atau sistem peta EDTR yang ada di suatu wilayah. Itu satu. Yang kedua, bisa juga dikarenakan statusnya adalah terbatas atau besaran. Nah, jadi terbatas itu kita tidak tahu, misalnya terbatasnya adalah jumlah, kita belum tahu di situ sudah berapa yang mengajukan izin. Nah, proses ITBX ini yang bisa menjadi panduan. Oh, ternyata di wilayah tersebut sudah hanya boleh ada 3 bangunan supermarket, minimarket. Saat ini sudah ada 3, berarti Bapak tidak bisa saudara tidak bisa diteruskan izinnya, ditolak izinnya. Walaupun bisa jadi existing di lapangan baru terbangun 1. Nah, ya, tapi karena sudah proses perizinan atau proses izinnya sudah dapat, yang 2 yang lain itu nanti proses mungkin pengumpulan dana atau pencarian investor untuk membangun. Nah, tapi dengan begitu kita bisa tahu, oh diizinkan atau tidak, ya. Itu jikalau ternyata di lahan yang akan dibeli itu terbatas atau bersyarat. Oke. Nah, ini contohnya, Mas dan Mbak, tabelnya. Oke, di sini nanti akan muncul silang berarti tidak diizinkan, B artinya bersyarat, oke, I diizinkan, dan T nanti adalah terbatas. Nah, kita muncul misalnya musola itu boleh di mana saja. Kamu bisa lihat, oh musola itu boleh di subzona hijau, subzona pemerintah, subzona kecil, dan seterusnya. Nah, ini tabel ini bisa membantu kita. Kita mau bangun apa? Oh, kita mau bangun rumah susun. Rumah susun itu ternyata semuanya bersyarat. Boleh di semua subzona perumahan sedang sampai tinggi. Nah, kamu bisa cari itu mana. Oke. Oh, ternyata misalnya rumah flat itu diizinkan kalau di subzona rumah flat.
yang lainnya bersyarat, berarti kita bisa cari subzona rumah flat itu ada di mana. Nah, untuk kita melakukan investasi, oke, dan seterusnya. Oke, contoh lain, misalnya ini usaha perdagangan, pedagang kaki lima di taman ternyata boleh tapi bersyarat. Subzona bersyarat. Subzona pemerintahan, di kantor-kantor pemerintah terbatas dan bersyarat. Nah, oke. Minimarket ternyata terbatas. Di semua subzona perumahan ternyata terbatas. Nah, silakan. Kita bisa coba cari mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oke, masuk yang lainnya misalnya ada catering, warnet, game center, pangkas rambut, laundry. Ya, terbatas ini bukan kemudian mematikan, tapi kita juga harus bisa berpikir. Nah, ini proses editor itu tidak hanya berpikir bagus atau tidak bagus, tidak hanya bicara estetika secara keuangan, tetapi juga secara sosial ekonomi. Ya, kenapa ada kegiatan-kegiatan bisnis tidak kemudian udah diizinkan total, nggak bisa? Kenapa? Karena ketika diizinkan total, maka akan terjadi persaingan di sana, dan kalau persaingannya sudah tidak sehat atau terlalu jenuh, maka bisa jadi semuanya kolaps. Semuanya tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang perlu kita pahami, pelajari, kita proses penyusunan rencana detail tata ruang wilayah. Oke. Itu Mas dan Mbak untuk materi kita untuk pertemuan minggu ini. Silakan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh didiskusikan ya, nanti bisa langsung di kelas via WA atau di Spada di kolom diskusi. Oke. Nanti bisa ditanyakan saya, nanti akan saya jawab. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.